Pagi Pak Aris, serius Pagi, banget Pak Neng Jara. guntingnya. Ini loh Neng Jara, lagi nyiapin print-printan Kris biar nanti anak muda kalau ngopi tinggal scan aja. Oh. Gitu loh. Tempel dah di motor saya, ya kan? Up to date banget ya Pak sama zaman sekarang. Iya dong. Gak kepikiran loh saya kalau beli Starlink tuh tanpa cash gitu, tinggal scan, bayar. Biar gini-gini juga, saya nggak mau ketinggalan zaman loh Neng. Siap Bos, saya keliling dulu ya. Saya mau nyensus, mau ke Kebayoran Baru, saya lewat SCBD sama Blok M. Semangat ya Neng Jara, siapa tahu nanti pulang dari CBD ketemu abang-abang yang bawa mobil sport ya. Sport Pak, sport. Iya. Apa bisa aja. Jalan dulu ya Pak. Siap. Jakarta Selatan, etalase ekonomi kita yang paling megah. Kebanyakan orang mengukur sukses itu dari seberapa tinggi gedung kantormu atau seberapa mahal outfitmu. Tapi, etalase itu sekarang udah bergeser. Banyak dari mereka yang gak lagi berjas, gak punya kantor fisik, bahkan gak punya jam kerja yang pasti. Tapi, percayalah, roda ekonomi terbesar kita hari ini justru berputar dari ketikan jari dan koneksi internet. Kok lu udah pulang sih? Siang-siang gini, belum dapat kerja lu? Nih, hari ini gue udah interview di SCBD. Terus pengalaman minimal kerja 5 tahun. Lu tau sendiri kan, gue belum pernah kerja kantoran, Bang. Kan udah gue bilang, Lik, dari dulu tuh daftar PNS, Lik. Gue udah capek sekolahin lu tinggi-tinggi. Akhirnya apa? Lu nganggur 3 tahun sekarang. Malah keluyuran kagak jelas. Main laptop kemana-mana. Gue tuh nggak keluyuran, Bang. Gue itu kalau keluar, gue WFC, work from cafe. WFC, alasan aja lu mah. Kalau kerja tuh kelihatan wujud kantornya, Lik. Noh, teman-teman lu seangkatan udah pada kerja semua. Malu, Lik, malu. Kerjaan gue tuh nggak perlu seragam yang bagus ataupun gedung yang megah. Lu tahu sendiri kan, Bang, gue ini freelancer desain. Alah, nganggur-nganggur aja mah, Lik. Kagak usah pakai alasan yang aneh-aneh. Udah. Lah, gue udah bilang dari dulu, Bang. Gue tuh udah punya kerjaan online. Nih, lu masih nyuruh gue buat ngelamar kesana sini. Buat apa? Permisi Kak. Maaf mengganggu waktunya Kak. Saya Zara dari petugas Sensus BPS. Saya mau melakukan pendataan untuk sensus ekonomi. Boleh minta waktunya sebentar? Sensus apa lagi sih, Mbak? Kan kemarin udah didata. Sensus ekonomi kok Kak. Kemungkinan yang kemarin teman saya datang untuk survei. Gak lama kok. Saya cuma mau nanya tentang usaha dan kondisi keluarga Kakak aja. Ya udah, duduk dulu. Tapi cepat ya. Di sini juga nggak ada yang punya usaha, apalagi adik gue nih. Kerjaannya nganggur mulu. Gue gak nganggur, Bang. Gue punya kerjaan. Kerja apaan? Main laptop doang. Tiap hari nongkrong. Kerjaan tuh yang bener. Tuh di gedung-gedung kantoran tinggi pakai seragam. Bang, zaman udah berubah. Kerja tuh gak harus di gedung tinggi. Berapa kali gue bilang sih, gue ini freelancer. Gue udah usaha begini dari masa kuliah. Lu jadi kuliah sambil main ginian, Lik. Pantesan aja itu kalau jelek. Jadi susah kan dapat kerjaan. Apaan sih lu, Bang? Rasanya pengen hilang aja dari bumi saat ini juga. Didendahkan di depan orang asing. Sama abang sendiri lagi. Maaf Kak ikut campur. Tapi ini sama adiknya Kakak status yang benar. Jadi menurut BPS, adik Kakak ini bukan pengangguran. Bahkan dihitung sebagai pelaku usaha. Sensus ekonomi nggak cuma nyatet gedung tinggi yang ada di SCBD aja Kak. Justru usaha mandiri kayak freelancer ini juga dicatat sama negara. Bahkan mereka juga bantu ekonomi kita di jalur digital. Aneh-aneh aja. Kantornya nggak ada, produknya nggak kelihatan. Kok bisa diakuin sama negara? Bisa Kak,
Justru di sensus ekonomi 2026 ini, konsep kerja kita udah jauh berbeda. Menurut ICLS 13, asalkan seseorang berkegiatan 1 jam dalam seminggu dan menghasilkan uang, itu disebut bekerja. Jadi, adik kakak ini jelas bukan pengangguran. Cuma sejam seminggu? Kerja apaan kayak gituan? Keringat juga kagak. Nah, itu bedanya sensus ekonomi 10 tahun lalu, Kak. Zaman sekarang, gig ekonomi digital udah melonjak tajam. Pola kerja masyarakat juga udah berubah. Di luar sana ada ojek online, kurir, dan yang kayak adik kakak ini, freelancer. Jadi, fisik kantornya nggak ada, tapi uangnya masuk. Jadi gini Kak, sensus ekonomi 2026 dilakukan untuk mencatat perubahan besar itu secara akurat dan komprehensif. Jadi kalau adik kakak ini nggak dicatat, nanti negara bisa salah bikin kebijakannya. Melalui sistem geotagging di tablet saya ini, di mana lokasi adik kakak bekerja langsung terekam jelas dan diakui oleh negara. Jadi adik kakak ini hebat. Dia salah satu penggerak digital ekonomi di Indonesia. Maafin abang Elik, abang kagak ngertian yang kayak ginian. Bertahun-tahun gue ngerasa gak kasat mata. Kayak perjuangan gue begadang di depan laptop tuh gak ada harganya di mata negara. Setelah tahu gue dicatat, rasanya plong. Ternyata negara akhirnya ngeliat gue. Kak Zara, thank you banget ya udah buka pikiran Bang Maulana. Kalau mau nanya-nanya tentang sensus, gimana ya Kak? Ke kakak. Iya boleh. Oh, Enggak canda-canda. Kak bisa tanyainnya langsung ke Cekut Buang itu. Nanti yang ikut aja pertanyaannya Pak. oh kok begini? Kirain ke Kak Zara. Di sudut warung sembako, di dalam gedung pencakar langit, hingga di depan layar sebuah kamar kecil, setiap keringat punya arti. Dan setiap usaha, sekecil apapun wujudnya, berhak untuk diakui.